Sebenarnya bisa nggak Pak Haji? Kalau untuk burung sardot itu ke konslet itu bisa betul? Kan karena gini Pak Haji, kebanyakan kan kita punya lovebird gayanya sudah enak, bahkan orang-orang bilang kan seperti sardot, bunyi enjoy, kepalanya begini sambil gembung kan ngoten Pak Haji. Nah itu ke konslet bisa betul. Sebenarnya kalau untuk lovebird menuju ke konslet itu jenengan liatin tanda-tandanya pripun sih Pak Haji. Jadi gini Pak Haji, kebanyakan kan banyak rekan-rekanan bilang, Om burung saya sudah seperti ini, kira-kira ini mau konslet apa enggak lah, saya sendiri kan bingung Pak Haji. Oke, bertemu lagi dengan channel saya Agus Saja. Jadi hari ini saya sudah bersama dengan Pak Haji Aji dari tim Aji SF Semarang ya Pak Haji. Pak Haji gini Pak Haji, banyak rekan-rekan yang masih ibaratnya ada yang sudah berhasil, ibaratnya sudah menggacorkan, ada yang belum kan ngoten Pak Haji. Jadi gini Pak Haji, saya di sini ingin membahas masalah-masalah kecil atau permasalahan-permasalahan tentang lovebird jantan Pak Haji. Kadang-kadang gini Pak Haji, ketika kita yang seperti jenengan bilang itu dijemur bareng, terus bahkan dimandi sesuka hatinya itu, nanti ketika diteduhkan akan terjadinya seperti lovebird ngriwi Pak Haji. Nah, tanda-tanda ke konslet itu apakah ada untuk ibaratnya melalui proses ngriwi itu Pak Haji? Pripun Pak Haji? Kalau bahasa lovebird ngriwi itu kan ada. Mas Adi, ada lovebird yang ngriwi itu ada. Tetapi kalau rawatan konslet itu kan hukumnya wajib dari jenis pakan yang diberikan kepada lovebird itu. Kemudian penjemurannya, cara penjemurannya itu juga harus benar. Jadi kalau itu terjadi ngriwi, kemungkinannya banyak. Itu terlalu lama menjemur, atau kemudian pakannya tidak tepat. Oh sakit Pak Haji, pakannya tidak tepat? Pakan tidak tepat bisa, pakan tidak tepat bisa. Kemudian EF-nya tidak diberi, kelupaan, itu bisa. Karena logikanya, kalau pakannya itu pakan jenis kencang, itu mendongkrak birahi. Kemudian cara penjemurannya sesuai porsinya dia. Kemudian EF itu tidak tertinggal. Nah, ini keganggu nih Pak Haji kita Pak Haji. Itu pastinya tidak akan ngriwi lah. Hampir pasti lah. Baik Pak Haji, ini kita cut sebentar Pak Haji, kita ngeliatin cerita ini. Soalnya gini Pak Haji, kadang-kadang pernah saya majang ngobrol gini dengan narasumber, ada suara lovebird seperti begini, suara kita nggak kedengaran Pak Haji, tapi kalau kita singkirin kayaknya nggak ada pemanisnya kan gitu Pak Haji. Nggak apa-apa Pak Haji, apa nggak sebaiknya kita singkirin suara contoh Pak Haji. Ini nanti bikin masalah Pak Haji. Maten nggih. Kita singkirin dulu Pak Haji. Berarti gini Pak Haji, kalau untuk lovebird
untuk ke konslet ya. Ini kita langsung poin aja ke konslet. Itu berarti harus ada sifat vektor atau suara nyepit atau yang sudah suara ibaratnya sardot itu Pak Haji. Mungkin sedikit saya koreksi Mas Agus kalimatnya. Oh siap, iya Mas Nun. Nyepit itu sebetulnya itu adalah minus. Oh minus. Nyepit itu minus. Tetapi yang benar bahwa kembali lagi bahwa untuk mencetak mainan robot konslet itu adalah pemilihan materi yang punya bakat, sehingga apa yang panjenengan sampaikan, kenapa burung ini setelah dijemur dilaras ngeriwi, itu pastinya kecil kemungkinannya terjadi. Itu kecil. Biasanya mereka burung kalau sudah punya bakat itu setelah dijemur dilaras itu akan keluar bakatnya, bukan bakat kriwik. Keluar bakatnya. Nah, bakat-bakat itulah yang membedakan antara burung ini lebih bagus, ini di bawah bagus, dan lain sebagainya. Oh, berarti kalau jenengan habis jemur itu ketika digantung sendiri, maksudnya digantung itu kelihatan burung banyak atau sendiri Pak Haji? Ketika dilaras Pak Haji? Digantang bukan banyak atau berdekatan atau bagaimana, enggak, tetapi itu ditempatkan pada tempat yang dia awalnya di tempat itu ya, di tempat itu terus. Tempat semula. Ya, jaraknya jangan deket-deket dulu lah. Kalau mungkin 1 meter itu berarti itu lomba. Tapi minimal bisa, artinya 3 meter. Lebih bagus 4 meter. Nah, nanti kalau sudah sama-sama gandana, coba didekatkan lagi, dikumpulkan lagi lah itu. Prosesnya seperti itu. Itu sebagai latihan di rumah. Latihan di rumah. Iya Pak Haji. Pak Haji, kalau untuk ngeriwi sama sardot itu sama nggak Pak Haji? Menurut jenengan? Beda nggih? Beda, sangat beda. Kalau sardot itu seolah-olah dia diam tanpa mengeluarkan suara, tapi begitu dia ngekek itu langsung ngekek. Tapi kalau ngeriwi kan burungnya ini merem tapi tidur nih. Nah, atau nih Pak Haji. Begitu. Sebenarnya bisa nggak Pak Haji? Kalau untuk burung sardot itu ke konslet itu bisa betul? Kan karena gini Pak Haji, kebanyakan kan kita punya lovebird, gayanya sudah enak, bahkan orang-orang bilang kan seperti sardot, bunyi enjoy, kepalanya begini sambil gembung, kan ngoten Pak Haji. Nah itu ke konslet bisa betul? Ini dari versi saya ya Mas Haji. Kebanyakan ada beberapa daerah itu memang dari vektor itu harus melalui sardot dulu. Ada beberapa daerah yang mengatakan seperti itu. Saya pernah belajar melihat di YouTube. Sama. Demikian. Sami Pak Haji, saya juga sudah pernah dengar. Tetapi kalau saya kalimatnya bukan harus sardot dulu, tetapi dia faktornya harus hilang. Oh gitu. Kalau masih faktor berarti dia masih awalannya mau ngepek itu ngetik lah, itu belum, masih jauh sekali untuk memasuki area konslet. Ngoten Pak Haji. Ya. Baik Pak Haji. Gini Pak Haji, kalau untuk nih Pak Haji,
sebenarnya kalau untuk lovebird menuju ke konslet itu jenengan liatin tanda-tandanya pripun sih Pak Haji. Jadi gini Pak Haji, kebanyakan kan banyak rekan-rekanan bilang, burung saya sudah seperti ini, kira-kira ini mau konslet apa enggak lah. Saya sendiri kan bingung Pak Haji. Ya. Kan ngoten. Tanda-tandanya pripun Pak Haji? Apa jengking-jengking? Apa pripun? Ya, burung yang dari awal menuju burung konslet itu dilihat bukan dari ngekeknya, tapi perilaku yang berbeda. Perilaku yang berbeda itu adalah burungnya tenang, dia kayak pikirannya kosong, dia acuh terhadap lingkungan sekitarnya, itu arahnya ke burung konslet. Tapi kalau dia itu masih kepo dengan lingkungan, itu saya pikir perlu diteruskan aja penjemurannya, pakannya sama ya. Ngoten nih Pak Haji. Baik Pak Haji, ini kan kita campur Pak Haji. Jadi di sini kan saya ada titip pesan dari rekan-rekan untuk menanyakan ciri-cirinya ke konslet Pak Haji. Sama pengen membahas masalah jantan gesang Pak Haji. Itu sebenarnya jantan gesang itu jantannya sudah minus atau apa harus dibuang atau harus masih bisa ada prosesnya atau pripun Pak Haji. Bahkan kalau gesang tuh Pak Haji, itu kalau gesang bisa sambil bunyi sambil berdurasi loh Pak Haji. Pripun Pak Haji? Kita tentunya menuju pada event perlombaan. Perlombaan itu kan yang dinilai adalah ngekeknya, berapa durasinya, bagaimana fisiknya, bagaimana bulunya, dan lain sebagainya. Di sana tidak ada EO yang menilai bahwa gestang itu dis. Jadi yang namanya gestang kalau itu 1 menit jeda rapat itu saya pikir nggak masalah. Nggak masalah kalau memang ada seperti itu. Hanya saja orang itu kan bos-bos punya selera. Benar-benar Pak Haji. Punya selera, artinya wah ini gestang tidak enak dipandang dan lain sebagainya. Nah, makanya gestang tidak begitu disukai. Ngoten nih Pak Haji. Nah ini Pak Haji, misalkan kan dari rekan-rekan sudah ada yang senang nih Pak, namanya kita hobi kan, sudah saking jatuh cintanya sama si burung ini kan, perawatannya itu gimana? Apakah memang harus dikawinkan biar hilang gestangnya, atau memang biarkan dia dengan gestang tapi dengan mengeluarkan durasi atau gaya ngekeknya Pak Haji? Untuk rawatannya pripun Pak Haji? Kalau gestang itu karakter, saya bilang karakter, itu kelihatannya sangat sulit untuk dirubah. Karena itu sebetulnya gestang itu ya mungkin dia memang birahinya topnya di situ. Karena kalau tidak keluar gestangnya nggak keluar ya? Iya, berarti dia tidak akan birahi, tidak akan menuju konslet kan. Ngoten nih Pak Haji. Bahkan ada juga gini Pak Haji, saya dengan narasumber siapa saya lupa, kalau jantan gestang bahkan bisa melampiaskan birahinya dengan gestang niku nggih. Bisa juga mboten Pak Haji? Itu kesenangan burung mungkin ya. Kesenangan burung. Jadi itu memang ada pengecualian lah. Pengecualian. Ada yang gestang, ada yang burung nyelipkan paruh diruji, ya toh. Ada yang kemudian gayanya macam-macam. Lah itu sebetulnya ya sama
tidak ada bedanya karena itu memang sebuah karakter yang masuk kepada gaya ya. Berarti tetap tidak bisa dirubah ya Pak Haji? Saya pikir itu kok kelihatannya tidak bisa Susah. dirubah ya. Ngoten nih Pak Haji. Iya. Kalau untuk pakan jenengan, kalau untuk jantan gestang ya Pak Haji, itu kepolos apa tetap kenceng Pak Haji? Itu mutlak tidak bisa ditawar kencang. Oh ngoten. Iya, itu mutlak menuju konslet tadi ya. Iya, menuju konslet. Iya, itu sudah mutlak mempercepat untuk menuju konslet. Pakan kencang itu seperti itu. Ngoten nih Pak Haji. Iya. Berarti awal dari lobet konslet itu yang pastinya apa Pak Haji? Gacor dulu atau dapat jodoh dulu Pak Haji? Oh, gacor. Gacor dulu ya. Gacor dulu. Sebenarnya kontes gacor menurut jenengan pripun Pak Haji? Ini kan banyak yang ditanyakan, Om gacor ini seperti apa, atau 1 kali 24 jam bunyi atau gimana Pak Haji? Jadi gacor itu burung itu sewaktu-waktu itu ngekek, itu gacor. Ngoten Pak Haji. Itu namanya gacor, itu adalah pada hari itu sewaktu-waktu dia itu ngekek. Masih bunyi ya? Meskipun itu 5 second, 5 detik, 10 detik, 15, 20 atau 25 atau 30 itu gacor. Ngoten nih Pak Haji. Iya. Kira-kira Pak Haji, kalau untuk lobet single dari awal single belum ada pasangan, bisa ke gacor nggak Pak Haji? Bisa, Sakit ya? sakit, pasti bisa. Saya meyakini bisa. Ngoten nggih. Dengan treatment kemarin Pak Haji yang Iya. sudah dibuka nih nggih. Iya. Baik Pak Haji, Bisa. terima kasih untuk masukannya. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta lobet mania nggih Pak Haji. Iya. Semoga jenengan beserta keluarga beserta tim AJI SF Semarang semuanya sehat selalu. Ngoten nggih Pak Haji. Assalamualaikum.